UMKM di akar rumput ini lagi struggle banget, bahkan sudah banyak yang merumahkan dan usahanya tutup. Jadi tema kali ini saya pikir pas banget, saya mewakili teman-teman UKM, butuh banget pasti pencerahan dari Pak Muhaimin Iqbal sebagai Bill Gates-nya Indonesia. Saya pikir bergerak ya di Indonesian Startup Center, dan setelah kajian waktu itu saya baru tahu ya Mas Andreas Sanjaya, terus kemudian teman-teman IPB juga ternyata di belakangnya ada Pak Muhaimin Iqbal. Oke, tanpa panjang lebar, saya langsung persilahkan ke Pak Muhaimin Iqbal untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara oke ya Pak ya? Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bertemu rekan-rekan seperti pulang kampung saja, karena sudah sekian puluh tahun kita ninggalin kampus, gitu ya. Beberapa kali datang ke dermaga, tetapi dalam situasi seperti ini, pertemuan semacam ini sudah sangat menghibur, ya. Dengan tema untuk membangkitkan UKM ini, saya berusaha berbagi ya, sama sebenarnya hampir semua dunia usaha mengalami, seperti yang sampaikan Mas Hasan tadi, juga termasuk startup-startup di bawah kami gitu ya. Tapi coba kita lihat big picture-nya dulu ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi, karena banyak orang sekarang di kalangan usaha itu, di dunia usaha itu, istilah Jawanya lagi tenger-tenger ya, tahu nggak? Tenger-tenger itu artinya lagi terpukul, lagi termenung. Do not know what we are going dan sebagainya. Dan kemudian waktunya kita merenung apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi saya coba kasih gambaran big picture-nya dulu. Dulu waktu kita belajar ekonomi makro di IPB tingkat 1 itu, saya masih ingat belajar tentang apa sih sebenarnya yang gerakkan produksi suatu negara. GDP itu apa unsurnya GDP? GDP itu unsurnya adalah consumption ya, terus investment, terus kemudian pembelanjaan pemerintah, nah dikurangi atau ditambah net dari ekspor dikurangi impor. Intinya 4 elemen itu. Dalam situasi seperti ini, investment banyak sekali tentu berkurang ya, kegiatan investment sangat banyak berkurang. Jadi teman-teman yang mengandalkan project, yang mengandalkan proyek berbasis investment itu sulit untuk bertahan dalam situasi ke sini. Sementara pembelanjaan pemerintah besar dan bahkan membesar, tetapi juga alokasinya lebih spesifik, berbeda dalam situasi normal. Berarti yang masih dalam kendali kita untuk bagaimana mengelolanya, artinya kendali, peluang bagi rakyat kebanyakan kita untuk mengelolanya, adalah 2 unsur sebenarnya, yaitu satu dari sisi konsumsi, dan kedua adalah dari unsur ekspor-impor. Ini peluang yang masih bisa terbuka bagi kita semua. Nah, konsumsi itu apa? Yang terbesar dari konsumsi kita kan makanan sebenarnya. Bagian dari pembelanjaan kita terbesar dari sisi konsumsi itu makanan. Dan di era salah satu megatrend di era COVID ini adalah istilahnya manusia bergerak ke bawah dari struktur kebutuhan Maslow itu bergerak ke bawah, yaitu ke bottom of pyramid. Manusia lebih fokus kepada kebutuhan dasarnya, ya khususnya makanan. Hari-hari kayak gini nggak ada orang berpikir saya mau belanja, beli baju, beli mobil dan sebagainya, atau sangat sedikit. Lebih fokus bagaimana mengamankan makanan kita, kan gitu ya. Lebih mengamankan makanan kita. Kuncinya ke sana. Cilakanya gitu, paradoknya makanan kita. Ketika kita fokus pada ketersediaan makanan di rumah kita, yang rata-rata ada apa di kita yang dengan mudah? Yang rata-rata ada dengan mudah justru makanan yang berbasis bahan baku impor. Misalnya mie instan, roti, segala macam makanan-makanan cracker bangsa kayak gitu. Yang berbasis adalah tepung terigu dan sebagainya. Yang bahan bakunya impor. Jadi bisa dilihat konsumsi tetap besar, tetapi karena untuk memenuhi konsumsi ini adalah digerakkan oleh barang yang notabene diimpor, maka konsumsi yang besar ini tidak banyak menggerakkan ekonomi rakyat. Disinilah maka para startup, para UMKM dan lain sebagainya babak belur di sini.
Karena kita tetap mengkonsumsi dengan konsumsi yang besar, sementara konsumsi ini tidak merupakan main production area kita. Ini petanya gitu ya. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Bisa melakukan ini. Memang saya waktu itu juga sekitar 2 pekan lalu kesempatan webinar juga bersama Pak Rektor IPB bersama Gubernur Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah dan lain sebagainya. Saya sampaikan hal ini, hal yang sama. Bahwa situasi yang kita hadapi itu tidak normal, sekarang tidak normal. Jadi kita harus berpikir dalam situasi yang tidak normal. Nah, misalnya dalam situasi normal, Indonesia pernah mentransformasikan makanan kita. Dari yang tadinya makan jagung, makan ketela, makan sagu, menjadi semuanya makan beras. Tapi itu berlangsung berpuluh tahun. Bersamaan dengan itu, kita juga tertransformasikan makanan kita, yaitu dengan makan makanan berbasis terigu, yaitu mie instan dan lain sejenisnya dan teman-temannya ini. Itu berlaku kurang lebih juga hampir setengah abad melalui introduksi. Gitu. Nah, dalam situasi yang normal berlangsungnya lambat semacam itu, perubahan pola makan dan lain sebagainya. Tapi kondisi sekarang tidak normal. Nah, kondisi yang tidak normal ini perlu disikapi oleh teman-teman UMKM dan kita semua, para penggerak ekonomi kerakyatan ini. Ayo kita manfaatkan untuk mengintroduksi konsumsi tadi, sehingga kebutuhan konsumsi kita penuhi kita sendiri. Maka dengan demikian konsumsi yang tinggi, nggak usah khawatir, konsumsi yang tinggi dengan produksi yang tinggi, duitnya muter di rakyat ini sendiri, kan gitu. Nah, disitulah jawaban kurang lebih kebutuhan dasar kalau kita pengen bangkit. Peluang terbesar di depan mata kita ya pasarnya kita sendiri, peluang terbesar. Khususnya adalah di era makanan tadi. Tetapi kalau pola makan kita tidak berubah, ya tidak banyak yang bisa digarap. Beras mayoritas kita, bahkan alumni IPB sangat sedikit yang bergerak di penanaman beras kan, sangat sedikit. Ya, kalau kita ngomongin mie instan, roti dan lain sebagainya, lebih sedikit lagi kita yang terlibat di situ. Lebih sedikit, sangat-sangat sedikit lagi UMKM yang terlibat dalam proses makanan itu, lahirnya makanan itu dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, dalam situasi kayak gini, kita harus ngambil kesempatan untuk mentransformasikan makanan kita menjadi makanan yang lebih baik, makanan yang produksinya oleh masyarakat setempat, local food. Jadi kan kesempatan ini, jadi memproduksi makanan yang disebut local food, yaitu makanan yang diproduksi dan dikonsumsi di tempat yang tidak terlalu jauh dari antara produksi dan konsumsinya. Nah, alhamdulillah ini di bulan Ramadan, ketika saya sampaikan semacam ini, orang selalu bertanya ke saya, konkretnya apa Pak? Konkretnya apa Pak? Dilakukan gitu. Nah, kami bereksperimen, terus terang sejak COVID pandemi ini kami bereksperimen. Kembali, tadi disebutkan oleh Pak Moderator, saya suka ngasih ceramah di masjid-masjid, menjelaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai huda, sebagai tibyan al-kulli syai', sebagai jawaban untuk seluruh masalah. Ketika ada masalah kayak COVID semacam ini, masalah ekonomi yang timbul dari COVID, kembali kita bertanya pada petunjuknya. Ini mohon maaf bagi yang non-muslim, tapi karena sudut pandang ini saya share, karena penting untuk kebaikan semuanya. Nah, salah satu petunjuk itu adalah tentang makanan. Makanan kita itu sekaligus sebagai obat bagi penyakit, sekaligus obat bagi problem ekonomi kita. Kalau makanan kita benar, maka yang lain akan ikut benar. Kenapa demikian? Dalam satu ayat di surat Abasa itu, Allah memvonis. Dulu waktu di IPB saya belajar dari Pak Andi Hakim, zaman saya masih Pak Andi yang ngajar langsung bercerita tentang konsep bilangan universal misalnya. Kita semua manusia itu masuk bilangan universal yang sama Allah disebut sebagai kalalama yaktima amaroh. Sungguh manusia tidak menjalankan apa yang diperintahkannya. Jadi kita itu semuanya default kita itu tidak menjalankan apa yang diperintahkan. Sampai kapan? Sampai fal yang duril insanu ila ta'ami. Sampai manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Lihat. Kenapa kita disuruh memperhatikan apa yang dia makan ini? Karena nanti kita lihat, kalau kita makanan kita benar, ekonomi kita akan benar, kesehatan kita akan benar, bahkan COVID-19 insya Allah juga tak akan teratasi. Gitu. Nah, makanan kita yang benar apa?
makanan yang kita yang benar. Di Al-Quran sangat banyak ayat menjelaskan tentang makanan. Tapi ada satu surat yang memerincinya dengan amat sangat detail. Bahkan ini bisa menjadi mata kuliah di IPB ini. Satu surat ini bisa jadi satu mata kuliah karena sangat lengkap. Dimulai dari surat Abasa 27. Wa ambatna fiha habba. Makanan kita ada unsur biji-bijian. Dalam unsur biji-bijian ini ada yang disebut biji-bijian kayak padi-padian, ada yang dari biji-bijian kayak leguminose. Karena di Al-Quran hanya dibedakan antara biji yang dimakan dan tidak dimakan. Yang dimakan disebut habba, yang tidak dimakan disebut an-nawa. Jadi jadi makanan kita ada biji-bijian, tapi sedikit disebut dalam satu ayat. Kemudian yang banyak apa? Wa inaba wa qodba wa zaituna wa nahla wa hadaika hulba wa fakihata wa aba. Yang banyak makanan kita itu komposisinya adalah dari aneka buah-buahan, dari aneka tanaman bernutrisi tinggi, dan kemudian dari aneka rempah-rempah, herbs and spices. Jadi makanan-makanan dari rempah. Baru nanti ada mata alakum wali an'amikum. Ada kenikmatan bagimu dari makanan sekian banyak dan bagi ternakmu, yaitu produk-produk ternak. Jadi ada kebutuhan makan kita itu sedikit tentang biji-bijian, termasuk kacang-kacangan tadi, sedikit tentang daging dan produk ternak, yang banyak apa? Yang banyak adalah buah, sayur atau tanaman bernutrisi tinggi, dan rempah. Coba sekarang bayangkan, kalau makanan kita strukturnya seperti itu. Satu bagian adalah biji-bijian, satu bagian adalah produk ternak, 4 bagiannya adalah sayur, buah, dan rempah. Maka produksinya yang terkait dengan sayur, buah, dan rempah itu menjadi terdemokratis. Kenapa? Karena nanam sayur, nanam buah, dan lain sebagainya itu sulit dikooptasi. Sulit dikooptasi oleh konglomerasi makanan global. Kalau makanan kita biji-bijian, fokus terlalu banyak biji-bijian, mudah sekali kita dikooptasi karena dia komoditi. Makanan kita daging mudah sekali dikooptasi. Karena apa? Kita berproduksi biji daging dan produk ternak itu dengan mahal. Susu harus kita impor, daging harus kita impor, dan lain sebagainya. Kalau makanan kita berbasis sayur banyak, buah banyak, setiap hari kayak begini selalu ada buah di Indonesia. Kita selalu ada musim buah. Khususnya buah yang nggak kenal musim seperti pisang, selalu ada. Dan nanti buah-buah yang lain selalu silih berganti. Jadi bisa kita lihat, sayur bisa ditanam kapan saja. Dan ini kalau Anda tanya kepada dokter ketika sakit mulai tua, kena sakit jantung, dan darah tinggi, tanya ke dokter, apa saran dokter? Kurangi daging, makan sayur dan buah. Nanti sakit diabetes, tanya dokter, sama sarannya, kurangi karbohidrat, gantinya apa? Sayur dan buah. Jadi bisa lihat sekarang bahwa dokter menyarankan seperti ini, bahkan di awal COVID ada dokter cerdas di TV, dokter wanita, saya lupa namanya, dia menganjurkan masyarakat nggak usah ngantri masker, ngantri saja sayur dan buah. Karena di antara sayur dan buah itu mengandung fitonutrien yang sangat baik untuk mempertahankan kesehatan kita, dan sebagainya. Nah, jadi ada makanan pola seperti itu. Bayangkan sekarang kalau kita bisa menggeser dan mengkampanyekan secara masif, ayo sekarang kita perbanyak makan sayur dan buah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah masyarakat dengan lahan yang sejengkal pun bisa bertanam sayur, bisa bertanam buah, buah selalu bisa ditanam. Dan biji-bijian kebutuhan kita sedikit saja. Dan kalau yang paling saya sarankan, kalau biji-bijian yang sedikit ini, kalau masyarakat mau mulai nanam dan itu bibitnya bisa minta ke kami karena kami menggandakan, nggak usah beli, kan kita bagi supaya masyarakat bisa survive dalam kondisi ini. Saya memperkenalkan jagung yang bukan hibrida, jagung yang tradisional tapi sudah sangat enak, yaitu yang di Indonesia Timur dikenal dengan jagung pulut. Kenapa? Karena jagung pulut itu mulai perjalanan dari ditanam sampai dimakannya itu cepat, enak. Nggak usah dimasak, nggak usah diselep, dimasak tetap hanya direbus saja udah jadi makanan, dan seterusnya. Nah, jadi disitulah makanan, kalau kita bisa dandani makanan kita, itu akan menjadi peluang besar bagi masyarakat kita untuk bisa berkontribusi terhadap produksi. Gitu.
bayangkan Bapak-bapak Ibu sekalian, ya di Jawa saja itu penduduknya kurang lebih pasar makanannya itu segede Jepang, segede Rusia, segede Meksiko. Bisa dibayangkan. Jawa Barat dan DKI, Banten, BJB saya nyebutnya, Banten, Jawa Barat dan DKI itu pasarnya segede kerajaan Inggris, kerajaan makanannya ya. Jadi tapi sayangnya yang punya akses makanan ini sekarang bukan kita, bukan rakyat kebanyakan. Itulah rakyat sebagai konsumen saja. Itu sulit sekali untuk bangkit dalam situasi seperti ini. Nah, jadi pertama tadi yang saya anjurkan sekali adalah dari unsur makanan tadi adalah dari konsumsi makanan dari yang bisa diproduksi dan dikonsumsi dengan mudah oleh rakyat. Konkretnya seperti apa? Bapak Ibu sekalian, banyak teman-teman yang makan ini tanpa menyadari bahwa itu makanan yang sangat indah karena formulanya disusun di Al-Qur'an. Wa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hadaiqul wa faqiyata wa aba mata'alakum wa li'anamikum. Tetapi kalau nggak ada kurma, nggak masalah, ganti saja dengan sawo, ganti dengan yang lain nggak masalah. Nggak ada zaitun, nggak masalah, ganti saja dengan alpukat dan lain sebagainya, ganti dengan minyak kelapa dan lain sebagainya. Itu juga sudah menjadi makanan yang sangat baik. Itu tadi komposisinya. Lantas bagaimana meramu makanan yang rame ini dari ujung ke ujung? Ada biji-bijian, ada buah-buahan, kan rasanya rame. Nah, bagi teman-teman yang bergerak di nutrisi tahu bagaimana menyatukan makanan ini dalam satu rasa yang indah, yaitu diberi dressing. Nah, dressing atau menutupi makanan itu dengan sesuatu, mencelup sesuatu, itu juga petunjuk Al-Qur'an di surat 23 ayat 20. Wasid gilil akilin. Jadi celuplah makananmu dengan itu, gitu. Maka dengan cara itu, jadi makanan salad itu ada mendasarnya petunjuknya di Al-Qur'an. Jadi kalau kita perkenalkan makanan itu, makanan salad itu pertama produksinya oleh rakyat akan membangkitkan sekian banyak pekerjaan, kedua dia sehat. Jadi ya. Dan ketiga bagi ekonomi makro kita akan menurunkan konsumsi bahan-bahan yang diimpor semaksimal mungkin sehingga menggerakkan ekonomi domestik. Nah, konkretnya saya dan teman-teman bahkan sudah memformulasikan ini adalah contoh yang saya sebut koko salad itu adalah makanan yang dibuat dari rangkaian makanan yang ada di sekitar kita, bahkan minyak zaitunnya pun kita ganti dengan minyak kelapa. Jadi bisa membangkitkan ekonomi. Nah, itu tadi yang paling bawah ya, di bottom of pyramid. Jadi kebutuhan dasar yang sangat besar. Nah, terus ada masyarakat yang berbasis IT, berbasis ini, apa yang sekarang terjadi? Ada dua tadi megatrend pertama yang saya sebut orang bergerak ke bottom of pyramid. Ada megatrend kedua dan ini kedua dan ketiga saya rangkum jadi satu. Kedua dan ketiga ini adalah gaya hidup di rumah dan gaya hidup virtual. Karena orang bekerja dari jauh dari rumah sebelumnya sudah terjadi, tapi tidak pernah semasif sekarang. Tidak pernah semasif yang kita alami semacam ini. Orang berlaku transaksi dan lain sebagainya, meeting segala macam secara virtual sudah, cuman tidak pernah semasif sekarang. Gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang bergerak di dunia IT dan lain sebagainya, ini menjadi challenge yang sangat penting gitu. Adanya transformasi baru yang dengan sangat cepat. Dan ini menjadi peluang bersama bagi kita semua yang menekuni dunia IT untuk segera menggrab, segera menangkap peluang ini, mumpung semua orang masih, istilah Jawanya masih tenger-tenger tadi, masih termenung dengan pukulan ini, belum banyak. Jadi semua kayak dunia di riset dan kita punya peluang untuk memulai bersama. Jadi di dunia ini. Dalam produk ini contohnya misalnya kalau yang tadi di makanan, di startup kami dengan menggali potensi makanan dan coba menggerakkan makanan daerah dan lain sebagainya, saya sudah minta izin Pak Ganjar untuk membuat demonya di Jawa Tengah misalnya, insya Allah dalam waktu dekat platformnya untuk bisa terjalin dengan rapi gitu ya, supply chain-nya dan lain sebagainya, insya Allah akan dimulai di Jawa Tengah dalam waktu dekat.
bekerja sama dengan perguruan tinggi di sana. Nanti di Bogor atau di Jawa Barat, Banten juga mungkin bisa kita mulai bagaimana merancang ini menjadi gerakan yang masif gitu. Nah, yang megatren yang kedua adalah tentang gaya hidup di rumah dan gaya hidup gaya hidup virtual tadi. Untuk dua tren baru ini kami juga mengembangkan apa yang kita sebut teknologi IRA ya, IRA ya, jadi bukan nama perempuan, IRA itu singkatan dari interaktif real avatar. Jadi dengan keprihatinan kita tentang dokter paramedis yang jumlahnya sudah sedikit, WHO memperkirakan bahwa sebenarnya tahun 2035 itu dokter dokter dan paramedis hanya kurang 12,5 juta, itu sebelum COVID. Tapi setelah COVID, kebutuhan ini melonjak dan pasien menjadi melonjak, menjadi dokter menjadi pekerjaan yang amat sangat berbahaya saat ini, sehingga kami juga termasuk bergerak ke sana menangkap peluang ini sekaligus memberi solusi bagaimana agar layanan medis itu baik ke depan, pada saat yang bersamaan rakyat yang banyak ini bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itu kalau panitia sempat bisa memutarkan untuk megatrend 2 dan 3 ini, saya siapin video hanya 3,4 menit kira-kira, bisa tolong diputarkan panitia sebelum saya lanjutkan. Baik, Mas Putra, tolong dibantu putar video dari Pak Mohaimin. Hanya 3,4 menit. The year 2020 is a nightmare for modern civilization of humanity. This year was marked by lonely months because almost all the cities in the world, both large and small, had to experience closure due to the worst global pandemic in history, the COVID-19 pandemic. However, modern humans must not be surrendered by the catastrophic blow that is so easily spread. Valuable lessons must be taken by humanity so that similar virus attacks do not recur later on. Our lifestyle must change. Patterns of interaction between human beings can no longer continue to rely physical contact, which proved to be very dangerous. So this is the solution that was born in Asia, where the global pandemic began. All innovations and solutions so that people can live better, safer and more sustainable going forward, and are challenged in a place we call iExpo Asia. This is the digital stage that presents a democratized economy where all parties have the same opportunities. All must learn to live and interact in new ways, ways that no longer rely on physical movements and encounters between people in large numbers physically. COVID-19 pandemic gave birth to a stay-at-home lifestyle and work from home. The world has proven together that we can live this way. Then when the pandemic passes, why do we have to go back to our old, dangerous way of living, consuming energy, polluting the environment by burning so much fossil energy just because we want to interact with others? The answer is no, we don't have to live in the dark era of modern civilization again. We can build a new civilization that is better, safer and more sustainable for the life of modern humans going forward. We can live with quality time for each family. A husband does not need to leave his family every day just to look for income. A mother does not need to leave the baby in her milk to help her husband increase income. COVID-19 brings the wisdom that almost all modern work can be done from home. The rest can be improved so that later it is possible to be automated, so that it can also minimize travel and physical meetings. Starting with the innovative ideas that are displayed and discussed at the iExpo Asia, these are then born with better life solutions. Pandemic-19, which made the world aware of how we lack doctors and medical staff, how their work to fight to conquer COVID-19 is a very, very dangerous job that claims so many victims. Then medical treatment innovation is a top priority to get the maximum technological solutions. And the solution actually seems to have long been discussed at a global level. WHO and ITA, for example, have routinely met to solve artificial intelligence in the health sector. A consortium of a number of universities and global industries has given birth to the CombioMed Center of Excellence, and in Europe even an agreed framework has been achieved for virtual physiological human, VPH, etc. But all these innovation steps need to get maximum support from all parties at global level, so that health problems that can have a wide impact can be handled with the first priority in our lives going forward. Do not stop at hospitals and health centers that are very different in the future. All other activities such as schools, places of worship and places of shopping also become much different in the future. Our physical presence to study, doing business and work in general can be done from home, while those who travel to explore the world can mostly be represented by real avatars or virtual humans who represent our true selves.
Virtual cities will soon emerge, opening up huge opportunities for anyone who can see the future more clearly. Opportunities for engineers to build it, entrepreneurs to fill it, thinkers to inspire it, and opportunities for anyone who doesn't want to lose to COVID-19, and opportunities for those who don't want a similar crisis to recur in the future. As COVID-19 began in Asia, we also gave birth to this future city in Asia under the name Virtuasia, so that people in Asia can live a better way forward and set an example for humans in all of universe. Oke, saya balik ke suara saya ya. Jadi itu gambaran kurang lebih teknologi challenge yang sedang kita kerjakan saat ini untuk menangkap peluang yang ada sekaligus mengatasi problem besar di dunia, khususnya mengatasi masalah COVID ini gitu. Jadi yang mau saya share ke rekan-rekan adalah pada waktu yang bergerak dengan sangat cepat, pada situasi yang berbeda semacam ini, kita juga harus berpikir sangat cepat untuk bisa mengambil peluang dan berusaha mengatasinya. Sebagai contoh itu tadi yang kita coba share ya, waktu COVID melanda, saya dan tim dari Food, Energy and Water Asia Inisiatif sedang menyusun suatu pameran sebenarnya, joint pameran untuk menggarap potensi yang sangat besar, 60% penduduk dunia ada di Asia. Di tengah kami menyiapkan ini semua, COVID melanda. Apa yang terjadi? Semua persiapan kami untuk pameran Food, Energy, and Water ini menjadi berantakan. Tetapi karena kami terus berpikir dengan sangat cepat apa yang terjadi, maka dari situlah kemudian lahir iExpo Asia. Jadi itu Digital Expo yang sedang kita garap dengan teknologi yang saya sebut IRA tadi. Ya, mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa kembali secepatnya untuk bisa memutar roda ekonomi ini. Jadi selain berbasis pangan tadi, kita juga dari sisi teknologi kita juga harus sangat cepat menangkap peluang semacam ini. Teknologi yang kami siapkan tadi kita sudah bicara intensif dengan berbagai pihak termasuk Telkom yang penguasa broadband-nya di Indonesia. Ya, tentu kita harus bicara dan mereka sangat menyambut antusias. Jadi peluang-peluang semacam ini bagi teman-teman yang bergerak di dunia IT, silahkan dieksplorasi dan kami juga sangat membuka diri bila ada rekan-rekan yang ingin bergabung memperkaya dari visi yang tadi kami share selama kurang lebih 3,4 menit. Terus kemudian yang terakhir yang juga megatrend berikutnya yang juga coba kita tangkap, kita pahami dan lain sebagainya adalah dalam situasi kayak gini muncul empati yang lebih tinggi dari masyarakat. Jadi kita bisa menggagas segala sesuatu secara lebih baik manakala kita mendapatkan empati, mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Nah, dalam situasi seperti ini apa yang kita rasakan? Layanan medis ternyata jelas tidak memadai. Jangankan Indonesia, negara-negara besar pun kelabakan untuk mengatasi semacam ini. Menjadi amat sangat penting bagi kita untuk bisa menghadirkan layanan-layanan medis yang lebih baik. Lantas dari mana dananya? Lawang sekarang semuanya dalam kondisi kesulitan ini, kami sedang menyiapkan juga satu program untuk mengantisipasi ini bersama teman-teman di industri asuransi, juga dari lembaga-lembaga wakaf, mengintegrasikan solusi berbasis wakaf dan solusi berbasis dunia finansial modern, yaitu yang kita kenal dengan wakaf mustaro. Dengan solusi wakaf mustaro ini, orang bisa berwakaf, tapi salah bagian penerima manfaatnya adalah keluarga. Maka dengan cara itu akan sangat banyak sumber-sumber dana yang bisa digerakkan untuk situasi semacam ini. Kenapa wakaf menjadi menarik saat ini? Karena kita semua menjadi lebih dekat untuk mengingat kematian saat ini. Dalam situasi semacam ini, orang semua takut mati. Gitu. Karena kenapa? Karena kematian begitu dekat, berada di depan setiap hari, disajikan hari ini yang meninggal sekian ratus, sekian puluh, dan seterusnya. Maka orang lebih mudah untuk bergerak mewakafkan hartanya, menjadikan hartanya menjadi harta yang abadi. Gitu. Nah, itu menjadi satu peluang untuk menggerakkan sektor real yang juga sangat kita butuhkan. Seperti yang kita sebut tadi, misalnya untuk menggerakkan rumah sakit, supaya tetap jalan, peralatan medis, dan lain sebagainya.
Dan ini ketika kita package dengan dunia finansial modern, insya Allah bisa menjadi solusi investasi yang tadi sempat hilang, ya, atau menipis di era pandemi ini, bisa diisi dengan investasi yang berbasis wakaf tadi. Gitu. Nah, ini semua perlu gerakan besar. Oleh sebab itu, kita sosialisasikan juga secara masif. Jadi teman-teman yang tertarik di sektor ini juga bisa bergabung di webinar kita sekitar 2 hari lagi, hari Jumat. Bisa kontak asisten saya nanti kalau ya, bisa tertarik. Karena itu menjadi salah satu bagian dari 4 megatrend yang saya sebutkan tadi. Nah, di bottom of pyramid, masalah yang kita atasi makanan, itu bisa kita garap semua. Khususnya adalah alumni-alumni IPB pasti cerdas. Saat ini kami juga butuh sangat banyak teman-teman dari TPG khususnya, teknologi pangan dan gizi, untuk merancang makanan yang berbasis yang saya jelaskan tadi, surat Abasa diet tadi. Pemikiran ini sudah direspon dengan baik oleh teman-teman dari ITB, khususnya teman-teman dari farmasi ITB, tapi mereka lebih banyak dari sisi komposisi untuk mengatasi kesehatannya. Nah, tapi teman-teman dari TPG mungkin lebih banyak dari teknologi pangannya. Kalau kita bisa bergerak dengan cepat, insya Allah bisa satu, mengatasi problem ekonomi rakyat yang lagi terguncang ini. Kedua adalah juga menjadi kesehatan jangka panjang kita. Dan lebih penting lagi, ini penutup saya, sebelum diskusi, saya mengandai-andaikan, andai saja IPB ini kita kembangkan lebih jauh, menjadi post kuliahnya, ya setelah kuliahnya kita tetap menjalankan IPB, tapi kali ini berubah, bukan lagi Institut Pertanian Bogor, tapi Industri Pangan Berdaulat, singkatannya adalah IPB. Jadi kalau kita buat Industri Pangan Berdaulat Incorporated, gitu, IPB Incorporated, tapi Industri Pangan Berdaulat, maka ini akan menjadi sangat-sangat dibutuhkan negeri ini, gitu ya. Bukan lagi masalah food security saja, gitu kan? Karena kalau kita ngomongin food security saja, kita nggak peduli dari mana asalnya, siapa yang garap makanan ini. Tapi kalau industri pangan berdaulat, kita bisa makan sesuai dengan fitrah kita, dan pada saat yang bersamaan kita juga memberdayakan masyarakat kita untuk memproduksi, untuk mampu memakan makanan sendiri. Dan ini hanya terjadi kalau di ujung depannya kita garap secara intensif gitu. Saya memperkenalkan salad misalnya, enggak serta-merta orang bisa menerima makanan salad yang saya perkenalkan. Tapi begitu saya kasih contoh, saya minta orang mencoba. Saya sudah sejak awal Ramadan sampai sekarang, kalau saya sahur, yang saya makan itu sesuai rangkaian di surat Abasa tadi. Apa yang jadinya? Sampai sekarang jam 2, nanti sampai jam 4 saya baru lapar. Kenapa? Karena makanan kita sesuai dengan fitrah, sesuai dengan grand design dari yang Maha Tahu. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya mengencourage teman-teman, khususnya dari alumni IPB yang paham betul tentang makanan dan industri pertanian ini, ayo kita gerakkan bersama dalam situasi seperti ini untuk membangun industri pangan yang berdaulat, PT IPB misalnya, gitu ya. Nanti kalau ada teman-teman menindaklanjuti, kita jadikan startup. Karena kenapa pendekatan startup ini menarik? Kalau pendekatan konvensional, biasanya sesuatu itu terjadinya lama. Tapi karakter startup itu adalah yang paling dominan, adalah dia fast growing. Jadi pertumbuhannya yang sangat cepat. Gitu. Jadi masalah-masalah besar semacam ini, istilah kita, ayo kita startup-kan saja. Dengan kita startup-kan saja, kita pacu, supaya pertumbuhannya cepat dan juga aliran dana untuk investasi kalau dibutuhkan juga bisa diperoleh dengan sangat cepat. Gitu ya, dengan model pendekatan startup ini. Mumpung waktunya sekarang adalah waktunya dandani pertanian dan makanan ini. Nah, menjadi peluang bagi kita semua. Otomatis bagaimana teman-teman yang tidak bergerak di sektor pangan, tidak bergerak di bidang teknologi, dan lain sebagainya. Saya yakin peluang-peluang yang lain juga terbuka, tetapi karena saya lebih banyak bergerak di sektor pangan, pertanian, dan teknologi, saya hanya menyoroti sana tadi, juga bergerak di dunia sosial, saya menyoroti dari dunia sosial lagi. Yang tidak saya bahas di sini bukan berarti tidak berpeluang, tentu berpeluang, hanya saya belum melihat sejauh ke sana karena memang bukan bidang saya. Mungkin itu dari saya, Bapak-Bapak sekalian, kalau ada waktu yang berlebih, saya mohon maaf, kalau waktu saya kurang, bisa dimanfaatkan untuk diskusi lebih lanjut, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih sampaian dan paparannya Pak Muhaimin Iqbal. Kita beri applause virtual dong. Wih. Ya Pak, saya barusan men-summary ada 4 megatrend berarti ya. Dan luar biasa terakhir ditutup dengan ayo kita sama-sama gerakan masif dengan IPB, Industri Pangan Berdaulat. Selanjutnya kita coba buka sesi tanya jawab ya Pak Muhaimin. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke admin. Jadi mungkin saya ini dari Kiman Siregar ya. Tadi saya juga udah dengar sepertinya udah Bapak bahas, mungkin lebih ke setelah dikonkret tadi untuk teman-teman UKM, tapi saya baca secara langsung deh ya. Kalau kita bisa rangkum pelaku semua ini kan ada ABGS yang hadir di webinar kali ini, akademik ada, businessman, government, and society. Dalam pandangan Pak Bang Muhaimin Iqbal, kita sebagai pelaku bisnis UKM, apa langkah jitu yang dapat direkomendasikan ke kita sekarang dan pasca COVID-19 nanti? Apakah pola bisnis UKM pasca COVID akan berubah? Kalau iya, seperti apa gambarannya agar kita prepare dari sekarang? Tadi udah di megatrendnya Pak. Ya mungkin saya dilanjutkan. Jadi memang ada beberapa usaha yang mungkin tidak terdampak ya, tapi sebagian besar kemungkinan besar usaha berdampak. Nah, oleh sebab itu Anda perlu memetakan apakah usaha Anda termasuk yang berdampak, kan itu ya. Jadi ketika Anda terdampak, maka Anda bisa dua pilihannya. Adaptasi gitu ya, menyesuaikan bisnis Anda ke situasi yang baru, atau menggarap peluang yang datang bersamaan dengan itu. Inna ma'al usri yusra. Jadi bersamaan dengan kesulitan ini ada kemudahan yang terbuka gitu ya. Jadi kita bisa atasi masalah itu dengan cara pikiran terbuka gitu ya. Jadi kita membuka diri bahwa situasi realitasnya memang berubah gitu. Jadi kalau kita nggak mau berubah ya susah kan gitu ya. Jadi kita tidak bisa berpegang teguh bahwa business as usual gitu ya. Sebelum ini begini ya begini gitu. Nah, oleh sebab itu, ayo kita sikapi ini dengan berubah. Jadi caranya gimana? Caranya petakan pasar Anda, petakan dengan resource Anda, karena bisnis kan ada pasar, ada resource di belakang kita, dan lain sebagainya. Apa yang berbuah? Bisa aja perubahan itu di-drive oleh pasar, bisa aja di-drive oleh sumber daya yang kita pakai, gitu ya. Jadi bisa juga oleh environment, gitu ya. Jadi lingkungan yang terjadi. Nah, dari segala penjuru itu bisa memungkinkan bisnis kita berubah. Jadi kalau kita bisa berubah cepat, nah insya Allah kita bisa survive dalam situasi semacam ini. Oke, baik Pak. Jadi tadi dipetakan dulu ya Pak Kiman ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Muhaimin, ini ada apresiasi dari Aceh, Universitas Iskandar Muda. Luar biasa, Pak Muhaimin mengkombinasi antara pertanian atau pangan dan Al-Quran. Terus dari Najal Fauzan, Assalamualaikum, solusi yang ditawarkan Pak Iqbal sangat baik dan menjanjikan, dan Indonesia mampu untuk itu. Pertanyaannya, tindakan real startup-nya bagaimana? Apakah buka lahan atau bagaimana? Terima kasih. Ya, oke, menarik. Bisa dua-duanya ya. Jadi tapi saran saya dipetakan dari ujung. Biasanya kami kalau misalnya ya, kami akan danai petani dan sebagainya. Sebelum kita danai, kita petakan dulu pasarnya siapa. Jadi kita mulai bergerak dari ujung dulu. Apa yang akan kita gerakkan gitu. Misalnya contohnya kita mau mengubah makanan tadi, mengubah platform makanan kita supaya berubah berbasis buah, sayur, sedikit biji-bijian dan sedikit produk ternak. Maka apa yang kami lakukan? Bentuk startupnya salah satunya ini yang saya jelaskan ini. Jadi bentuk startupnya adalah Koko Salad tadi, contohnya ya, Koko Salad. Ini adalah konsep kita memperkenalkan apa yang kita sebut fresh fast food. Kalau sekarang orang mengenal fast food, itu kan makanan junk food gitu ya, kurang lebih analog dengan kayak gitu ya, sering gitu ya. Karena apa? Karena istilahnya high energy density, rata-rata makanan yang ada di fast food kan high energy density. Nah sekarang kita ubah, makanannya menjadi makanan yang sehat, makanan yang segar, dan dia high nutrition density tadi. Jadi bukan lagi high energy density, tapi high nutrition
density gitu. Nah, setelah ini kita buka, kita ubah kampanye bareng, kan otomatis saya butuh sayur sekian banyak, saya butuh buah sekian banyak, saya butuh kelapa sekian banyak untuk membuat dressingnya dan lain sebagainya. Jadi dari situ akan rentetannya, lokomotifnya dulu kita gerakkan, selalu ada lokomotif, gerbong berapapun bisa tertarik. Sebaliknya, kalau kita lahirkan gerbong dulu, nggak ada lokomotifnya, nggak gerak. Jadi saya menganjurkan, gitu juga eksperimen kita di Jawa Tengah, saya anjurkan tidak garap dulu suatu tanaman, nanam sesuatu, sampai kita yakin siapa pasarnya, siapa yang akan jual. Jadi ketika petani menanam benih, harus sudah kebayang kalau perlu ada kontrak, dia yang akan beli. Nah, kurang lebih itu. Dari sana, kita ada peluang untuk menanam sayur ini, ada menanam sayur itu, menanam buah ini, dan sebagainya, karena akan ada lokomotifnya. Jadi Anda yang tertarik, bisa menjadi lokomotif-lokomotif ini di daerah Anda. Sekaligus memperkenalkan makanan yang sehat, makanan yang bisa lebih fitrah untuk tubuh kita, sekaligus menggerakkan ekonomi setempat. Nanti kami sediakan platformnya, supply chain platform, untuk make sure yang ditanam petani itu ada yang jual. Itu intinya. Terima kasih Pak, ini luar biasa. Pertanyaan makin banyak nih Pak Muhaimin, tapi sebelum ke sana mungkin saya mempersilahkan Pak Rohani, Direktur STP, atau Pak Tarmidi, mungkin ada pertanyaan lebih dulu dan lain sebagainya. Silakan Pak. Silakan mungkin Pak Rohani, kalau nanti jam 3 mungkin harus pamit meeting lanjutan. Silakan Pak Rohani dulu. Kalau ada, mungkin kolaborasi yang ditawarkan Pak Muhaimin itu Pak, membangun PT IPB itu, kita udah punya BLST. Terima kasih Pak Muhaimin, luar biasa paparannya ya, cukup menginspirasi. Jadi kan fokus STP kita itu kan utamanya di bidang pertanian dan pangan. Kami berharap ya dari tenan yang selama ini kami dampingi, 1-2 tenan bisa melejit ya menjadi unicorn lah begitu ya. Sebetulnya waktu almarhum Pak Najih itu sudah bicara sama saya. Memang untuk bisa naik kelas atau melejit, memang perlu adanya industri Pak Muhaimin. Waktu itu Pak Najih sudah bicara dengan saya akan menyiapkan lahan di Semarang untuk salah satu tenan kami, akan didirikan pabrik di sana. Karena ujungnya kalau kita bicara agroindustri atau industri berbasis bahan baku hasil pertanian, maka tentunya harus ada sinergitas ya antara hulu hilir begitu. Jangan sampai kita bermimpi untuk membuat suatu produk ya berbasis hasil pertanian, tetapi ada keterbatasan raw materialnya, karena memang tidak disiapkan hulunya. Oleh karena itu seperti kita lihat sekarang, kita datang ke industri makanan minuman, itu kalau kita periksa di warehouse-nya, di gudangnya, itu hampir semua raw materialnya kan impor. Bahkan dari yang katanya kita punya, ya tepung tapioka misalnya, tepung jagung, apapun semuanya impor. Kenapa? Kita ada, tapi tidak matching dengan karakteristik industri. Karakteristik industri yang harus ada kepastian kontinuitas pasokan, kualitasnya, harganya, kan begitu ya. Sehingga sulit bagi startup yang berkiprah di dalam pengolahan berbasis hasil pertanian, manakala tidak disupport oleh ketersediaan bahan baku yang kontinu, baik dari sisi kualitasnya, kuantitinya, ya, maupun harganya, kan begitu. Nah, kira-kira apa yang Pak Muhaimin bisa sarankan untuk startup kita yang berbasis di olahan pangan ya, agar industrinya bisa sustain, Pak Muhaimin? Saya kira itu Pak, mohon masukannya. Ya. Terima kasih sekali Pak Rohani. Betul, saya kenal baik dengan almarhum Pak Najih. Bahkan sebelum beliau wafat, saya meeting terakhir dengan beliau
bersama ponakannya yang saya teman-teman di sini juga pada kenal, ponakan saya Ahmad Zaki namanya yang dulu CEO Bukalapak ya. Jadi saya, Ahmad Zaki dan Pak Najih sebenarnya sedang merencanakan sesuatu yang besar sebelum COVID melanda ini, dan bahkan dengan Pak Najih kami sedang mengerjakan saat ini kebun di Blitar, Jawa Tengah, Jawa Timur, seluas 620 hektar, antara lain untuk memproduksi edamame dan lain sebagainya. Nah, dari serangkaian pengalaman itu, kuncinya tadi Pak, kalau di dunia pertanian ini, biasanya yang kami amati dulu, petani ini biasanya mulai dari apa yang bisa saya tanam. Jadi gitu ya, tetangganya nanam ini, ikut nanam ini, belajar menanam ini gitu. Sangat-sangat sedikit yang belajar dari pasar. Apa yang bisa saya jual? Maka sekarang kita ubah. Itu juga pendanaan, kami punya perusahaan pendanaan pertanian, Agro namanya, Agro Asia. Itu yang kita biayai siapa? Petani siapa yang kita biayai? Selalu yang kita analisa mulai dari pasarnya dulu. Siapa? Pasarnya apa? Kan gitu. Jadi inilah yang harus kita lakukan gitu. Jadi apa yang bisa kita pasarkan, dari situ baru kita bergerak tadi. Nanti muncul lokomotif gerbong-gerbong berikutnya tadi. Maka kalau saya kasih contoh tadi, misalnya kita mau mengubah, mentransformasikan makanan kita dari high energy density food menjadi high nutrition food yang berbasis makanan lokal. Maka saya tidak buru-buru minta petani menanam sayur atau menanam buah gitu. Saya kerjain dulu ujungnya gitu. Saya siapin dulu jaringannya yang akan jualan ini. Nanti kayak but-but, kayak fast food ada di mana-mana dengan berbagai scale, namanya fresh fast food, yaitu dengan model seperti ini. Nah, setelah itu mulai berjalan, mulai bisa dipetakan. Oh, Anda di Pengalengan nanam ini, Anda di Lembang nanam ini, dan seterusnya. Dari situlah akan ada pergerakan tadi. Nah, oleh sebab itu penting sekali apa yang kita sebut kedaulatan pangan ini tadi. Kenapa? Karena kalau kita tidak berdaulat, industri tumbuh, tapi seperti yang Bapak sampaikan tadi, industri tumbuh di backup oleh bahan baku dari luar. Karena kalau selalu demikian, lah terus kita memproduksi apa di Indonesia yang hijau royo seperti itu kan gitu. Nah, jadi demikian kita harus bangun ujungnya dulu. Ujungnya seperti apa, pasarnya seperti apa, baru mulai memetakan mana. Oleh sebab itu menjadi amat sangat penting, dan itu juga missing link yang sekarang kita sedang coba dandani, yaitu yang kita sebut adalah supply chain. Jadi fresh food supply chain-nya ini kita harus dandani. Kenapa? Kalau tidak adanya ini, bagi kedua belah pihak beresiko. Bagi petani, beresikonya kalau dia nanam, pas panen bareng yang lain, harga jatuh, pembelinya berkurang. Nggak banyak. Pembelinya yaitu itu. Tapi bagi sudut pandang pengguna, yaitu produsen akhir, yaitu yang mau restoran dan sebagainya, dia juga nggak ada jaminan continuity produk. Gitu. Maka supply chain mengisi keduanya itu. Fungsi utama dari supply chain ini adalah satu, memastikan bahwa konsumen akhir itu yang membutuhkan itu dapat barang pada waktunya. Bagi petani menjadi jaminan bahwa pada saat panen ada pembeli dengan harga yang wajar. Nah, dengan adanya supply chain yang tertata rapi ini, nanti bagi petani menjadi sangat istilah banknya bankable, bisa didanai karena pasarnya jelas. Pasarnya jelas, terukur harganya. Kalau dalam Islam diakadkan salam saja bisa. Dibiayai dengan akad salam yang selama berabad-abad membiayai kemajuan di dunia Islam itu adalah bukan bank, karena bank baru hadir 2 abad terakhir. Tapi berabad-abad apa yang mendanai suatu jenis akad yang disebut akad salam. Yaitu akad salam itu membiayai petani, nanti dibayar dengan komoditi pada harga dan jumlah dan delivery date tertentu. Jadi semuanya harus jelas. Nah, dengan cara ini maka kita mengatasi kepastian tadi, pembeli dan penjual, dan kepastian adanya pembiayaan. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau yang sedang kami pikirkan dan sedang kami siapkan, dan sudah ada beberapa lokomotif yang bergerak, nah kita perlu lengkapi. Satu lagi Pak ya, masih bisa ya Mas Ahsan, bisa ya? Oh, Pak Rohani, saya gimana yang menolaknya? Silakan Pak. Begini Pak, kalau kita berpikir kami dari inkubator bisnis atau dari Science Technopark ini kan mendampingi tenan.
Ya. Kemudian inovasi atau invensinya disuplai oleh IPB. Nah, seperti Bapak tahu kan, bahwa invensi atau inovasi yang dikembangkan perguruan tinggi, ini kan pendekatannya kan teknologi push, Pak. Karena riset-riset itu dilakukan dalam rangka untuk meluluskan siswa kan, baik S1, S2, atau S3. Sehingga ya pandai, piawai membuat produk, kan begitu ya. Prototipe produk apapun kayak kita di perguruan tinggi. Tapi tidak pernah mempertimbangkan dibutuhkan market atau tidak, kan begitu ya Pak ya. Nah, oleh karena itu saya kira untuk keberhasilan program inkubasi ini, maka mau tidak mau kita tidak bisa IPB bekerja sendiri. Saya kira peran dari triple helix ya minimal ya, perguruan tinggi, kemudian pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, dan juga industri ini kan sangat dibutuhkan, Pak. Oleh karena itu ke depan saya berharap ini melalui jaringannya Pak Muhaimin ya, melibatkan industri-industri, karena industri itu biasanya tahu pasarnya, Pak. Nah, kemudian ketika bicara produk, bicara hulu, ya datang ke IPB, bicara dengan pakar yang ada di IPB, kemudian tenan-tenan yang ada di kami di STP itu mengerjakan apa, itu yang kita dorong untuk tumbuh berkembang, kan begitu ya Pak ya? Harapannya seperti itu, Pak. Ya, betul Pak, setuju sekali Pak. Bahkan kami membuat startup khusus Pak yang untuk menjembatani itu tadi, namanya Alumnia. Alumnia itu adalah startup yang didirikan oleh alumni-alumni IPB, ITB, Gajah Mada, UI, dan Brawijaya. CEO-nya dari IPB Angkatan 16, kakak kelas saya, Pak Agus Wicaksono, dia CEO-nya dari Alumnia. Fungsinya exactly yang Bapak sebutkan tadi. Fungsinya adalah menemukan antara karya-karya inovasi perguruan tinggi yang sangat berharga dan sangat banyak itu dengan pasarnya. Satu, menemukan itu. Kedua adalah bagaimana melakukan scale up. Karena biasanya teknologi ini atau inovasi itu kalau digarap di perguruan tinggi, dia belum tentu lengkap gitu ya, masih kurang ini, kurang ini. Itulah di setiap tesis dokter dan lain sebagainya, masih ada saran ini, artinya perlu dilengkapi kan gitu ya. Jadi melalui pembiayaan ini nanti apa yang kurang dilengkapi teknologinya, terus kemudian di scale up. Misalnya contoh konkretnya, hari-hari ini kami mengeluarkan produk, ada startup kami namanya After Oil. After Oil itu adalah mengantisipasi bahwa problem di Indonesia itu bukan harga minyak di dunia rendah, enggak. Tapi ketersediaan energi di semua wilayah Indonesia dengan efisien. Maka solusi utamanya bahannya apa? Kita sangat banyak biji-bijian di Indonesia yang bisa jadi minyak. Maka yang kurang apa? Yang kurang adalah tools yang bisa mengolah segala biji-bijian dan sumber minyak ini menjadi biodiesel dengan cepat. Nah, solusi yang saya tawarkan, yang kita tawarkan dari berbagai perguruan tinggi terlalu jelimet. Misalnya solusi yang ditawarkan oleh teman-teman IPB, proses itu terdiri dari 21 elemen. Yang ditawarkan ITB ada 11 elemen gitu. Saya bilang, bisa nggak jadi satu saja mesin sederhana yang bisa dioperasikan manual, tapi juga kalau mau nanti dioperasikan dengan sangat tinggi, dengan teknologi tinggi bisa. Akhirnya dengan pekerjaan itu lahirlah yang kita sebut ETR 100. Jadi esterification, trans-esterification reaktor 100, bentuknya spherical gitu. Nah, itu sebenarnya sangat bisa didampingi Pak. Dari teman-teman perguruan tinggi tinggal sedikit sentuhan, tapi didekatkan dengan apa sih sudut pandang pengguna itu apa sih, kan gitu ya. Kalau kita sajikan misalnya ke teman-teman perusahaan besar di luar yang membutuhkan teknologi solusi semacam ini, tapi yang kita sediakan adalah tabung yang konvensional, yang nggak menarik gitu. Jadi butuh solusi yang tinggi kan gitu ya. Pernah saya tawarkan ke teman-teman perguruan tinggi, saya mau buat esterification and trans-esterification ini bentuknya spherical, bola gitu. Pada komentarnya, wah Pak Iqbal ini berlebihan gitu. Bukan berlebihan. Saya mendekati kebutuhan pasar tadi supaya nanti lihat efisien, standar industri dan lain sebagainya. Tapi intinya welcome sekali Pak. Jadi kami siap mendampingi untuk inovasi ini, sangat banyak yang kita butuhkan. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Silakan Mas Ahsan dilanjut. Ya, terima kasih. Ini sebentar lagi ya waktunya.
selesai. Sebelum dikembalikan, Pak, ini ada masih banyak pertanyaan sebenarnya ya, Pak Muhaimin. Saya izin summary dulu ya. Yang pertama ini dari Sumiati Emet Kastar. Jadi Bapak tadi ngejelasin lokal base ya untuk local food. Nah, sayang sekali dia berkata usaha saya bakery, bahan baku utamanya tepung terigu. Saya sedang mencoba membuat kue dengan bahan baku lokal seperti ubi dan lain sebagainya, tapi bahan bakunya sedikit mahal. Yang tadi dijelaskan Pak Rohani juga tidak kontinu dan lain sebagainya. Kira-kira solusinya seperti apa, Pak, dan bagaimana cara mengedukasinya? Ya, oke. Ini menarik gitu ya. Memang realitanya masyarakat kita sudah terlanjur suka makan roti, makan mie dan lain sebagainya ini ya, kan gitu. Tetapi coba kita lihat, sebenarnya juga belum lama masyarakat kita makan makanan dengan basis semacam itu kan gitu ya. Nah, yang bisa juga dilakukan, fokusnya jangan rotinya ini terus bahannya bakunya diganti gitu ya. Mungkin susah karena memang bentuk ini makanan aslinya memang bukan dari kita, bahan makanan aslinya memang tergantung dari tepung kayak tepung terigu dan lain sebagainya. Ya susah kan itu. Jadi fokusnya bukan ke makanannya itu, tetapi adalah bisa nggak kita meng-create makanan apa gitu yang bahkan lebih baik dari ini dengan keahlian kita. Misalnya di bakery Anda ada keahlian-keahlian membuat aneka macam roti kan itu. Kan kita bisa meng-create berbagai bentuk makanan lain yang dengan keahlian Anda meng-create makanan yang baru tadi bahkan lebih disukai dan yang lebih penting tadi bisa disuplai oleh bahan baku lokal. Jadi perubahan itu bukan hanya mengubah bahan bakunya tapi produknya sama. Ya susah kalau seperti itu. Tapi bisa nggak kita memproduksi sesuatu yang lebih baik dari ini gitu ya dengan bahan baku yang ada di lokal. Nah, bahan baku yang di lokal kita amat sangat banyak yang bernutrisi tinggi, anunya tinggi dan tadi memberdayakan tadi amat sangat banyak. Jadi saya yakin bisa kita lakukan dengan seperti yang saya contohkan ya, sedang saya lakukan untuk makanan ini kan biasanya orang kalau membuat dressing salad minyaknya kan minyak zaitun. Yang paling umum kan minyak zaitun gitu ya, baik itu vinaigrette maupun yang bentuknya mayonnaise dan lain sebagainya biasanya berbahan baku impor. Bisa nggak kita gantikan sepenuhnya dengan bahan baku lokal? Setelah kita riset, subhanallah indahnya, ternyata kelapa gitu ya, sekarang bahkan berfungsi untuk melawan COVID kan gitu ya. Jadi karena dia mengandung lauric acid itu, monolaurinnya itu efektif untuk melawan COVID gitu ya. Jadi saya bukan hanya menemukan, oh ternyata ini bisa diganti dengan kelapa, tapi ternyata kelapa juga tidak kalah menariknya dengan makanan yang berbasis zaitun dan lain sebagainya. Nah itu jadi berpikirnya adalah bagaimana kita meng-create better food with local content. Siap, Pak. Sangat jelas ya. Jadi nggak boleh produknya yang masih sama. Kita harus bikin yang lebih baik dengan bahan baku lokal. Pak Muhaimin izin bertanya, kira-kira Ya, boleh dijawab semua atau saya harus pilih nih? Masih banyak banget. Selagi waktu cukup silakan. Saya terbuka. Oke, Pak. Yang kedua dari Pak Rukajat. Untuk Pak Muhaimin Iqbal, kira-kira berapa batasan jarak untuk produksi pangan dengan konsumennya? Ya, tadi masih penjelasan megatrend yang pertama ya, Pak. Ya. Berapa jauh dalam kilometer, misal untuk beras Jabar, apakah masih layak didatangkan dari Jawa Timur atau daerah Sumatera? Pak Muhaimin, sapa dulu Bu WR sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Pak Muhaimin Iqbal, terima kasih sudah hadir. Maaf baru join, baru selesai rapat kenaikan pangkat. Ya, ini sedang diskusi. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik. Baik, saya lanjutkan jawab pertanyaan tadi. Silakan Pak. Ya. Kalau di dunia disepakati yang disebut local food itu adalah 100 km, kurang lebih 100 km. Ya, jadi kenapa local food ini menjadi salah satu kampanye global? Karena bisa dibayangkan, kalau makanan Anda mie instan roti, berapa ribu miles dia melakukan perjalanan kan gitu ya, karena diimpor dari negara yang sangat jauh gitu ya. Jadi 100 km itu dianggap masih local food gitu. Jadi kalau kita di Jakarta misalnya, makanan dari Jawa Barat oke, makanan dari Banten oke, dan lain sebagainya
sejumlah tertentu dari Jawa Tengah juga oke gitu. Sama dengan yang kita rancangkan untuk Pak Ganjar di Jawa Tengah misalnya, ada daerah Kopeng misalnya di Jawa Tengah yang kita petakan untuk menjadi sumber pangan yang saya sebut makanan yang bernutrisi tinggi tadi gitu. Pasar yang kita bidik apa? Kalau lokasinya di Kopeng, saya bilang lokasi yang kita bidik, target pasar kita adalah daerah yang kita sebut Joglo Semar. Jogja, Solo, dan Semarang, kan itu ya. Dengan demikian masih semuanya local food, gitu ya. Kenapa perlu konten local food itu? Satu, memberdayakan masyarakat setempat agar ekonomi setempat berputar. Kedua adalah long term-nya adalah untuk menurunkan jejak karbonnya, footprint, carbon footprint-nya ada serendah mungkin. Sehingga makanan kita bukan hanya sehat untuk dimakan, tapi juga sehat untuk lingkungan. Dan dengan radius 100 km, amat sangat mungkin makanan kita itu dipenuhi kalau konsep makanannya seperti yang saya jelaskan tadi. Sedikit biji-bijian, sedikit produk ternak, dan yang paling banyak adalah buah, sayur, dan rempah. Siap. Terima kasih Pak Muhaimin. Teman-teman yang dari Aceh sampai Jogja, ini bisa dilihat ulang materinya. Ini ada banyak pertanyaan Pak, mereka berhalangan hadir, insya Allah akan ada di YouTube-nya STP, semua record dari yang pertama Pak Ilham Habibie ya, sampai seri ketiga ini, Pak Muhaimin Iqbal. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sebentar. Mohon izin dari Pak Aprizal Alamsyah atau Jaja, mohon izin kontak Pak Muhaimin atau kontak alamat site bisnisnya. Ini MC minta izin gimana nanti teknisnya. Terus yang selanjutnya tadi Pak Muhaimin yang sempat bahas tentang insurance dan wakaf terkait agribisnis. Berapa besar peluang insurance dalam kaitannya dengan bisnis pertanian? Terima kasih Pak. Ya, begini. Salah satu kendala yang kenapa dunia pertanian sulit dibiayai itu adalah persepsi dunia keuangan bahwa industri pertanian adalah industri yang sangat berisiko tinggi, fluktuasi tinggi, kan gitu ya, risikonya tinggi. Itulah mengapa dia sulit didanai secara komersial seperti pada umumnya. Itulah mengapa sekian tahun lalu kami merintis lahirnya iGrow dan lain sebagainya itu karena memang ada celah, tidak ada dunia pertanian itu perbankan itu hanya ngeluarin dana sekitar 3,5% untuk mendanai industri pertanian secara rata-rata, jadi sangat sedikit dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena persepsi risiko tinggi tadi. Nah, maka harus dicarikan mekanisme yang komprehensif. Nah, salah satu mekanisme yang komprehensif itu kombinasi antara penerapan syariah dan solusi keuangan modern. Kenapa penerapan syariah? Petani itu zakatnya sangat tinggi, yaitu antara 5-10%. Tetapi petani kita, jujur aja, sangat sedikit yang juga bayar zakat. Kenapa? Alasannya, loh mas saya miskin kok suruh bayar zakat, kan gitu. Padahal harus kita balik, karena nggak bayar zakat kita tetap miskin, kan gitu. Nah, padahal dengan membayar zakat yang 5-10% tadi, sebenarnya petani itu sendiri yang berhak nantinya diputar, kan gitu. Ketika dia panen, dia berhak atas zakat, dia berhak wajib bayar zakat. Ketika tidak panen, berhutang dan lain sebagainya bisa dibayari. Sebagai fakir bisa dibayari, sebagai orang miskin bisa dibayari. Bahkan ketika dia berhutang, dana zakat itu boleh untuk membayar hutang dia, gorimin tadi. Maka hutang petani itu sebenarnya ada sekarang penjaminnya, yaitu kalau dana zakat cukup sebagai gorimin dia bisa didanai. Nah, sekarang dengan konsep itu bisa Anda lihat bahwa petani pun kalau dimanage dengan baik, maka sebenarnya risikonya menjadi manageable. Nah, ini ketika dikombinasikan dengan industri keuangan modern, insya Allah setiap sen petani itu membayar zakat, potensi ekonomi pendanaannya bisa 8-10 kali dari itu peluangnya, karena itu tadi bergulirnya dana tadi. Gitu. Nah, memang ini saya sedang bicara intensif dengan teman-teman pengelola zakat, wakaf dan sebagainya, juga dengan dunia keuangan modern agar bisa dikelola sebaik-baiknya gitu ya, serapi-rapinya gitu. Enggak, suaranya mut. Terima kasih
Alhamdulillah luar biasa seru diskusinya, tapi waktu terbatas ya, dan sudah asar juga. Ada sedikit pertanyaan buat STP, mungkin bisa dijawab nanti sekalian penutup ya Pak Tarmidi, bagaimana akselerasi yang dapat dilakukan STP untuk bisa berdaulat tadi, IPB ya, industri pangan berdaulat, terutama jangan cuman startup yang berkembang cenderung mendorong ekonomi perkotaan, tetapi juga bisa menyentuh lingkungan pedesaan. Mungkin bisa dijawab sama STP. Terus yang kemudian sebelum ditutup ya, Pak Muhaimin mungkin bisa ngasih. Mungkin dijawab dulu Mas Esan. Ini kebetulan Bu Erika sudah bergabung bersama kita. Mungkin Bu Erika tadi monitor pertanyaannya Bu ya. Ya. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Tentunya pertanyaan dari siapa? Hasan, dari para peserta ya. Jadi IPB sebagai perguruan tinggi yang tentunya menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya melakukan untuk kepada masyarakat. Dan juga dilakukan pembinaan petani. Jadi kalau dikatakan tadi petani semua yang di kota, tidak. Jadi IPB melakukan pembinaan kepada petani untuk mereka melakukan produksi dari hasil-hasil inovasi yang pembibitannya itu diperoleh dari IPB, kemudian mereka diajarkan juga untuk memproduksinya, bahkan sampai untuk ke marketnya Pak Muhaimin. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan market untuk yang tingkat levelnya agak lebih modern, sehingga petani yang harusnya dapatnya hanya 3.000 misalkan untuk kangkung, dan itu bisa sampai 3 kali lipatnya dengan kualitinya yang sudah diajarkan oleh para petani dan juga disortir oleh kita. Nah, inilah yang terus kita gulirkan. Nah, STP juga mempunyai peran untuk memfasilitasi bagaimana kita juga menggerakkan perekonomian yang pada petani atau masyarakat yang tentunya tidak hanya petani saja, tapi beberapa teknologi pangan yang bisa untuk menyediakan pangan-pangan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita yang tentunya sudah harus layak dan berkualitas. Jadi artinya STP melakukan untuk itu. Karena kalau kita bicara STP ini luas. Jadi Science Technopark adalah satu kawasan yang dia akan melakukan hilirisasi dari invensi hasil riset yang tentunya tidak hanya hasil riset, tapi harus ada sampai di pasar menjadi satu inovasi. Oleh sebab itu kami terus akan mengkaji ulang Pak Muhaimin terhadap tadi, mungkin saya juga menyimak ini catatan-catatannya, bagaimana kita melihat level dari hasil-hasil invensi kita yang bisa sampai nanti ada tingkat karsinopnya. Nah, karsinop itu salah satunya adalah aspek pasar dan aspek bisnis yang kita berharap juga menggerakkan masyarakat di pedesaan, UMKM, dan juga masyarakat yang tingkat modern. Terima kasih. Terima kasih, Bunda Erika. Ya. Oke, saya coba summary ya Pak Muhaimin sebelum ditutup dan closing statement untuk Pak Muhaimin. Jadi Pak Muhaimin membahas 4 megatrend teman-teman semua. Dilihat secara makro bahwa GDP itu kita masih bisa pengaruhi dari konsumsi dan ekspor import selain investment dan belanja pemerintah. Dan megatrend pertama, kita harus bisa mentransformasikan untuk segi pangan itu ke arah lokal food, sehingga bisa memberdayakan secara lokal dan footprint-nya turun. Terus kita juga bisa melakukan pergeseran dan kampanye secara masif agar tidak hanya berkutat di kapitalisasi biji-bijian dan daging atau produk ternak, tapi juga kita bisa secara masif kerakyatan bergerak ke sayur dan buah. Dan secara konkret Pak Muhaimin sudah membuat produk yaitu koko salad tadi ya. Terus kemudian yang kedua dan ketiga ada transformasi gaya hidup di rumah dan virtual, dan kita juga bisa menggerakkan secara masif. Yang keempat, transformasi untuk financial ya Pak, yang berbasis empati, investasi berbasis wakaf. Nah, saya mewakili teman-teman komunitas TDA atau pebisnis UKM yang berdampak langsung, mungkin apa yang bisa kita lakukan dari pemerintah, industri, pelaku usaha yang kecil, dan perguruan tinggi agar yang tadi megatrend tadi 4 kita bisa secara konkret ya bisa saya sampaikan nih ke teman-teman di TDA. Silahkan kontak Anu dan Anu atau dan lain sebagainya gitu. Mungkin Pak, karena masih banyak juga pertanyaan
dari teman-teman bagaimana cara bisa berhubungan dengan Pak Muhaimin di kedepannya. Terima kasih, saya mewakili moderator, nanti Pak Muhaimin silakan untuk closing statement-nya. Baik, untuk pertanyaan saya ke saya yang tidak terjawab lewat forum ini bisa ke CEO@iExpo Asia, iexpo.asia. Bisa insya Allah nanti kami jawab. Terus kedua adalah yang tadi pertanyaan yang bagaimana teman-teman UMKM respon dengan situasi kondisi seperti ini. Sedikit saya kasih contoh. Belum lama ini saya dikirimi tulisan oleh seorang pejabat bank negaranya Malaysia, gitu, ngirimkan catatan ke saya karena dia tahu saya seorang petani, maka dia ngirimkan catatan ini ke saya, gitu ya. Intinya gini, orang-orang di dunia keuangan, di dunia investment yang canggih-canggih, di situ dia mengutip pernyataan Jim Rogers. Jim Rogers itu adalah investor yang sangat besar di quantum investment, gitu ya. Jadi terkenal sekali. Dia pembicara kondang di dunia investasi. Dia menyampaikan begini, masyarakat modern harus siap berubah, harus siap belajar. Dia pakai bahasa yang sangat sederhana. Masyarakat perkotaan modern harus belajar mengemudikan traktor, kayak kasarnya. Artinya harus siap bertani. Ya kalau kita harus siap mencangkul, kalau di sana dia harus siap mengemudikan traktor gitu. Kenapa gitu? Karena real ekonomi adanya di situ. Ketika dunia terreset, dunia istilahnya itu kontrol adil ya. Kalau di komputer itu kontrol adil itu mereset segala sesuatu kembali ke layar semula kan itu ya si ininya. Itu adalah ketika ekonomi dunia di reset ke titik nol, yang paling basic dibutuhkan manusia apa? Makanan gitu ya. Industri mobil tidak bergerak, kalau bahasa filosofisnya tukang kayu tidak bisa bangun rumah, penjahit tidak bisa menjahit baju ketika petani tidak berproduksi. Nah, oleh sebab itu yang paling mendasar sekarang adalah ayo dengan cara kita melakukan gerakan kembali menanam ini. Itulah mengapa salah satu startup kami kita beri nama I Grow My Own Food, gitu ya. I Grow My Own Food ini. Jadi dengan pemikiran I Grow My Own Food ini sebenarnya kita pengen menggerakkan. Ayo kita semua bergerak ke dunia pertanian, tetapi itu harus ada leadership. Nah, leadershipnya apa? Leadership pasar tadi. Di garis depan harus ada yang menggerakkan lokomotifnya. Yaitu ketika makanan harus kita kembalikan ke makanan yang fitrah tadi. Maka hikmah di belakang makanan yang fitrah, yaitu yang sedikit biji-bijian, sedikit produk ternak, yang paling banyak adalah buah, sayur, dan rempah tadi, maka seluruh ekonomi kita, insya Allah masyarakat kita akan berkesempatan ke sana. Itu kurang lebih penutup dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Dengan ini kita nyatakan ya untuk sesi 3, alhamdulillah narasumber Pak Muhaimin Iqbal telah selesai. Beri aplaus yang meriah sekali lagi. Oke, ada apresiasi dari teman-teman tuan rumah host ya untuk sertifikat dan lain sebagainya. Bisa disampaikan oleh Pak Tarmidi atau Bunda Erika. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Mas Bang Ahsan. Bu Erika ini alumni IPB. Berapa tahun, angkatan berapa Mas? TIN 42, Bunda. Tapi saya pakainya familiar wajahnya ya. 42 ya. Tenan Ingubi, Bu. Tenan, Bu. Ya, baik ya. Temannya Rizky Najwita. Oh, makanya saya ingat itu, berarti kan sama dengan putri saya. Pasti saya ingat teman-teman dia. Ya, Mas Aksan ya. Temannya Mbak Kiki. Oke. Pak Iqbal MP, Pateta MP. 18, Pak Iqbal. Ya, saya 17, Pak Iqbal. Oh, kelas Bu. Baik, luar biasa silaturahmi ya. Kalau silaturahmi begini bisa terus tanpa ada hambatan sekarang lewat virtual, itu nikmat sekali. Baik, sebelum nanti ada closing statement dari Ibu Profesor Erika, kami silakan dari host untuk menampilkan sertifikat sebagai apresiasi kita.
Silakan mungkin Bunda ada yang mau disampaikan langsung sambil ditampilkan dulu Oke. penyerahan dulu penyerahan. Ya, baik. Terima kasih Pak Darmidi, Pak Muhaimin Iqbal. Ini adalah penghargaan kami dari IPB University kepada Bapak. Mungkin bentuknya sertifikat, tapi maknanya sangat besar. Bahwa semua beberapa tadi yang saya walaupun saya menyimak terakhir, tapi ini catatan saya sudah ada di sini. Mudah-mudahan tadi beberapa yang diberikan oleh Pak Iqbal untuk kami di IPB melalui STP IPB kami bisa laksanakan. Kemudian juga untuk di peserta menjadikan edukasi dan semangat yang tinggi. Jadi catatan saya ada tadi mungkin nanti dalam penutup akan saya sampaikan, local resources itu harus kita gerakkan dan kembalilah ke pertanian. Itu menjadi keyword yang saya catat dari pertemuan sore ini. Mudah-mudahan sertifikat ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Bang Hasan juga dapat ya nanti. Tampilkan ini, ya oke, nanti kita sampaikan sebagai apresiasi. Sukses Bang Hasan, nanti kita lanjut kolaborasi antara komunitas bisnis terbesar mungkin ke depan di Indonesia, ini tangan di atas. Nanti akan ada kolaborasi Bunda itu TDA Go to Campus, jadi kangen balik ke kampus, para alumni kangen balik ke kampus, insya Allah akan kita lanjutkan kolaborasi ya. Baik, sebelum kita nanti ada informasi-informasi untuk selanjutnya, kami minta kesempatan dulu kepada Bu Erika untuk melakukan closing webinar hari ini. Baik, terima kasih. Beberapa catatan saya, yang pertama adalah ucapan terima kasih lagi kepada Pak Muhaimin Iqbal. Saya bangga alumni kita yang sudah berhasil lagi. Jadi kita bisa mencatat Pak Rohani berapa banyak alumni kita yang sangat peduli dengan pertanian. Dan kalau lihat di sini Pak Muhaimin Iqbal sebagai founder Indonesian Startup Center, kemudian sebagai I Grow Asia. Tapi satu keywordnya tadi adalah I grow my own food. It's very important for us. Jadi itu yang sangat penting untuk kita dan mudah-mudahan ini terus membangkitkan IPB ke depan karena memang adalah bidang kita. Kemudian terima kasih untuk De Hasan Abdul Andi Sihotang, temannya putri saya Mbak Kiki ya angkatan ya sama Mbak Kiki di Jepang ya. Dan terima kasih sudah menjadi narasumber dan terus startupnya harus maju dan berkembang. Dan ada beberapa catatan di dalam pertemuan ini walaupun saya mengikuti baru di 5 atau 10 menit terakhir. Dan ini sejalan Pak Iqbal dengan yang hari ini kami dengan Kemenristek Dikti BRIN membicarakan masalah pangan. Ada di bidang pertanian yang akan terus kita galakkan adalah namanya padi, kemudian hortikultura kita, cabai, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang terus akan kita galakkan ditambah dengan protein hewani dari peternakan dan perikanan. Kita akan memajukan local resources kita berupa spirulina dan rumput laut. Jadi kalau dikaitkan dengan ini, insya Allah ini sejalan dengan yang kita harus menggerakkan bahwa memang betul untuk menggerakkan ini tadi harus ada leadership yang Pak Iqbal katakan. Leadership inilah yang menjadi tadi kalau ada 4 megatrend ini akan jalan kalau leadership ini terus akan berjalan dan dia harus firm. Kemudian tadi satu lagi menjadi catatan saya, kita harus siap belajar dan berubah. Tidak ada dan tidak adanya pandemi, ini membuat kita terus harus belajar dan belajar. Kata belajar itu tidak akan pernah henti sampai kita menutup hayat kita. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita untuk semua bahwa pertanian sebagai real ekonomi adalah pangan. Karena inilah kalimat inilah yang selalu saya perjuangkan di tingkat kementerian maupun Bappenas. Pada saat semua menggaungkan tentang mekanisasi dan semuanya tentang engineering, satu poin yang saya katakan, pangan tetap diperlukan. Setingginya kita memikirkan engineering yang lainnya, tapi masalah konsumsi pangan ini sangat penting untuk kita semua. Jadi marilah kita sama-sama kembali lagi untuk ke pertanian secara keseluruhan, dan tentunya harus ada keberpihakan dari dana perbankan. Tadi kalau dikatakan, saya merasakan sendiri sejak tahun 82 bersama suami, saya menggerakkan untuk ekonomi peternakan. Tidak ada satupun bank yang melirik memberikan kita untuk pinjaman karena untuk high risk di dalam kita untuk bidang-bidang ini. Namun dengan keyakinan tadi, saya sangat yakin ada terakhir bahwa dana melalui dana syariah wakaf dan
hubungan transformasi antara spiritual dan behavior kita di rumah ini menjadi satu kekuatan di dalam 4 megatrend yang disampaikan oleh Pak Muhaimin. Mudah-mudahan kita tetap mengkampanyekan lokal food atau local resources Indonesia. Demikian mungkin penutur saya pada sore hari ini. Saya mohon maaf karena hari ini tadi saya harus mengikuti rapat dengan Ristek BRIN dalam rangka PRN yang nanti malam kami harus upload untuk LPDP kami, dan mudah-mudahan kita terus menggerakkan pertanian kita, pertanian dari hasil-hasil riset kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan yang sesi ketiga ini saya nyatakan ditutup dan mudah-mudahan memberikan manfaat dan edukasi yang sangat baik untuk para peserta. Saya lihat ada 167 peserta. Mudah-mudahan ini memberikan terus kita semangat, ada tidak ada pandemi inilah harus kita jalankan. Terima kasih untuk Pak Dr. Rohani Hasbullah dengan tim, dan Pak Tarmidi, Pak Deva, Pak Tri, dan semua jajaran yang ada di STP. Bunda bangga, dan ini adalah memang harus kita lakukan untuk terus kita memfasilitasi masyarakat kita terhadap inovasi maupun tenan-tenan dalam UMKM kita. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Pak Muhaimin Iqbal, dan kami terus menanti untuk selalu bekerja sama. Kembalilah ke kampus, bangunlah bersama kampus IPB kita tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Insya Erika yang telah memberikan spirit akhir ya untuk kita terus belajar dan nantikan serial webinar kita berikutnya. Mohon bisa ditampilkan sebentar Mas Putra flyer total serial webinar kita. Ditampilkan flyer webinar kita secara keseluruhan. Kami informasikan Ibu Bapak sekalian yang sudah melakukan pendaftaran ini di serial 4 dan ke-5 itu informasi sementara serial 5 sudah mencapai 1.000 pendaftar. Ya, sudah mencapai 1.000 pendaftar. Nah, kami mohon kepada Ibu Bapak sekalian yang tergabung di webinar kali ini untuk terus memonitor WA-nya, karena kami memberikan blasting atau mengirim informasi akses Zoom dan petunjuknya itu menjadi panduan dalam mengikuti seri-seri berikutnya. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian terus mengakses sosial media kami di Instagram Teknos Socialpreneur, kemudian di Infubi dan STP IPB, termasuk di website STP IPB, sehingga tidak ada informasi yang terlewat untuk bisa bergabung di acara kita ini. Nah, ini di tanggal 18 kita akan mendapatkan banyak masukan lagi terkait resolusi pembiayaan bisnis kita ke depan. Nah, ini kita berusaha akan mengundang salah satunya nanti PT Bank BRI selaku Ketua Bank Himbara, Himpunan Bank Negara Indonesia yang sudah memiliki program rancangan recovery ekonomi pasca COVID-19 ini. Kemudian nanti tidak menutup kemungkinan kalau tim Pak Muhaimin bisa bergabung, kita bisa sharing alternatif pembiayaan melalui alumni dan lain-lain. Nanti kita komunikasikan kembali. Kemudian jangan lupa bagi Ibu Bapak sekalian, tanggal 21 Mei adalah seri terakhir di bulan Mei ini. Nah, ini kita akan mengkomunikasikan, memperkenalkan tentang program IPB Startup Academy 4.0, yaitu terkait inkubasi dan akselerasi bisnis berbasis digital ya, nanti ke depan yang nanti insya Allah bisa diakses dan dimanfaatkan oleh kita semua tanpa ada batas jarak dan waktu. Demikian mungkin informasi dari kami sekalian. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk memperbaiki layanan kami ke depan. Kami dari panitia mohon kesediaan untuk kita foto bersama ya. Silakan mungkin peserta mungkin mau lakukan testimoni, silakan untuk menyampaikan di live chat Zoom ini. Kami mohon semua panelis bisa menampilkan video wajahnya. Kami mohon kepada
Mas Putra untuk melakukan capture akhir ya, untuk mendokumentasikan pertemuan pada kita hari ini. Oke, silakan memberikan ekspresi. Pak Muhaimin masih bergabung? Sudah nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Mungkin beliau sudah pamit karena udah on time waktu sholat. Oke, silakan Mas Putra. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Bunda Erika. Ya, izin ya. Mas, oke. Bang, Ya, Bunda izin membahas lagi PRN jam 4 sore ini dengan Pak Ernan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, sukses ya. Sukses. Oke, Mas Hasan, sukses selalu ya. Next, kolaborasi kita maksimalkan lagi di serial bulan Juni habis Ramadan. Dan ini kelihatan banyak sekali tema-tema yang harus kita angkat yang lebih real. Siap. Terus terkait dengan ini, dengan apa namanya pandemi COVID-19, beberapa program pendanaan dari Ristek terhenti, tapi kan kinerja tidak boleh merosot ya. Oleh karena itu, tolong Pak Deva, Pak Tarmidi bisa follow up untuk melakukan pendaftaran bagi para tenan baru ya, untuk kita bisa masukkan ke dalam program inkubasi di 2019 ini, 2020 ini, meskipun tanpa pendanaan ya, tapi program inkubasinya tetap jalan. Nah, ini penting untuk kinerja di dalam menghasilkan PPPT. Oke. Makasih atas kerja kerasnya ya, Pak Tarmidi, ya, Pak Deva yang sudah bergabung, Pak Suparnasyono, sama Asti ya. Ini Yunita, mana nggak muncul Yunita? Akan dia di attendis, kelihatannya di peserta monitor Pak. Kita tampil online untuk mempersiapkan yang kerjanya luar biasa nih ya, diam-diam tapi kerjanya berat nih Yunita ya. Sama Nisa juga. Ya, Nisa lagi nge-record hasil ini, nanti kita akan posting lagi. Makasih ya, saya izin live karena dari pagi Rabuan. Oke. Di kursi yang sama. Baik. Oke, baik Pak Rohani, terima kasih Pak Tri, Pak Deva, dan teman-teman yang lain. Kepada Ibu Bapak sekalian yang masih dalam proses live meeting ini, silakan dicatat tanggal dan waktu pelaksanaan webinar kita berikutnya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak inspirasi dan masukan-masukan yang mudah-mudahan bisa diimplementasikan langsung baik bagi pelaku inkubator bisnis atau pendamping UMKM di daerah, pada para guru sekolah menengah kejuruan agribisnis di seluruh Indonesia, kemudian adik-adik mahasiswa yang masih fokus studi atau mungkin sedang mengembangkan startup di kampus, kemudian juga para UMKM, pelaku UMKM dan startup alumni yang sedang bergelut dengan perjuangannya mempertahankan ekstensi bisnis yang sudah pernah dirintis. Kita punya satu keyakinan bahwa ujian ini akan berakhir, dan ujian kepada setiap manusia itu akan terukur sesuai dengan kapasitas dan kemampuan untuk mengelolanya. Kita yakin kita bisa sukses, bisa bertahan, bisa bangkit, dan bisa memenangkan pandemi COVID-19 ini. Kami dari host webinar Teknosnet STP IPB mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan, seluruh panelis. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau kebutuhan untuk komunikasi lanjutan dengan kami, silakan menghubungi kontak person yang ada di website kami, di Instagram kami, atau di flyer promosi webinar ini yang setelah kami sebarkan. Kepada Ekodu, Ekodu mungkin masih monitor,
Terima kasih sekali sudah mensupport kegiatan ini. Semoga semakin sukses bisnis Ekodu. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mengembangkan jaringan promosi dan pemasaran produknya ke seluruh Indonesia. Lebih kurangnya kami atas nama host webinar kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.